kita ya, yaitu sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat data gaji ya beserta summary dari tunjangan dan potongan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat rumusnya dulu ya di sini ya. Nanti setelah rumus ini jadi baru kita akan total per bulan sehingga itu menjadi sebuah hasil gaji setiap orangnya ya, atau setiap karyawan begitu. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus di tabel gaji data ini ya. Kita sudah punya gaji data yang kemarin. Nah, ini akan saya masukkan dulu rumusnya ya. Jadi yang ada rumusnya itu adalah total tunjangan ya. Kita desain view dulu ya. Nah, yang ini kan bukan rumus nih ya. Gaji pokok, tunjangan ini melekat ya datanya. Tidak berubah-ubah kecuali kalau dia kenaikan gaji mungkin berubah gajinya ya untuk gaji berikutnya ya. Nah, ini total tunjangan ya, tunjangan transport, tunjangan makan. Nah, ini total tunjangan pasti rumus ya. Ini kita coba masukkan rumusnya ya. Builder. Nah, di sini kita klik ya, titik 2 ya. Berarti tunjangan itu adalah tunjangan jabatan ya, ditambah sini ya, tunjangan keluarga ditambah tunjangan transport ya, ditambah lagi ya, tunjangan makan ya, dan ditambah lagi tunjangan ya. Ini soal tunjangan yang berjalan ya. Nah, ini ekspresinya dibuang lalu kita simpan ya. Nah, terus kita lihat hasilnya ya. Ini formatnya nih standar saja ya, standar ya. Kita lihat hasilnya simpan. Nah, kita lihat totalnya ada nggak ya. Nah, total tunjangan ya, kita lihat total tunjangan ya. Lihat ya, ini sudah ada. Cuman kenapa yang lain pada nggak ada? Karena ini sebenarnya nilainya ya, seharusnya ini nilai itu kan default value-nya 0 ya. Kita diisi 0 semua nih, yang nggak ada itu harusnya 0 gitu ya. Karena dia kalau 0 itu tidak bisa menghitung. Nah, ini kita harusnya 0 kalau nggak ada tunjangannya ya. Nah, jadi dia keluar rumusnya ya. Tuh ya, itu ya. Jadi nanti datanya harus dinolkan dulu semua. Nah, ini ya, dinolkan dulu yang tidak ada. Jangan nol. Kalau ini kan beda 0 sama 0. Kalau 0 itu kosong blank, berarti dia tidak akan pernah bisa menghitung kalau 0 itu. Kalau 0 berapapun dikalikan 0 hasilnya kan 0 gitu ya. Nah, ini jadi harus diisi. Nanti ini menyangkut masalah datanya sebenarnya. Nah, ini juga absennya sama. Karena ini nanti kalau tidak diisi ya secara otomatis ini akan berpengaruh terhadap data. Nah, atau kita mau ngeceknya itu di setiap tabel pastikan default value-nya 0 gitu ya, sehingga nanti hasilnya 0. Karena ini sebenarnya datanya ya kita isi menyusul ya, jadi kurang. Misalnya kalau yang transaksi berikutnya ini harus sudah 0 semua gitu ya, kira-kira begitu. Kita cek dulu di sini nih di gaji ya, ini default value-nya 0 enggak gitu, kita lihat. Nah, ini kan default value-nya 0 semua tuh ya, 0 semua, jadi nggak ada masalah. Cuman ini data karena data susulan ya, datanya belakangan, jadi perlu dinolkan gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk total tunjangan sudah, berarti total potongan. Nah, potongan itu potongan ditambah absensi ya. Kita masukkan lagi di view. Nah, di sini untuk total potongan itu adalah ya builder ya, kita isi titik 2 potongan ya, ini potongan, terus 2 ini salah, potongan ditambah absensi ya. Ini ekspresinya dibuang. Oke, kita simpan. Oke, simpan. Kalau kita lihat hasilnya ini sudah ada ya. Nah, ini total potongan ya, total potongan. Ini total potongan itu hanya orang-orang yang punya potongan aja. Ini potongan berapa? 430.
karena potongan 330 sama 100. Ini kita formatnya ya kita rubah juga ini 2 ya, ini formatnya standar. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke ya, ada masalah nih ya. Lalu gaji kotor. Nah, gaji kotor itu sebenarnya gaji pokok ditambah total tunjangan dikurang potongan ya, rumusnya gaji kotor. Ya, kalau gaji bersih berarti gaji kotor itu adalah gaji pokok ditambah total tunjangan gitu ya. Oke, kita masukkan. Sekarang untuk gaji kotor ya, gaji kotor itu kan belum dipotong potongan ya. Nah, builder titik 2 ya, gaji pokok ditambah ya total tunjangan. Nah, ini namanya gaji bersih, gaji kotor ya, belum dipotong. Kita lihat hasilnya, formatnya dulu kita rubah formatnya standar ya. Oke ya, kita simpan, kita lihat. Nah, ini gaji kotor sudah terisi ya semua ya. Nah, nanti yang belum, ini semua karyawan harus didaftarkan nanti ya. Oke, ini gaji bersih ya. Lalu gaji bersih, tadi gaji kotor ya, sekarang gaji bersih. Kita masukkan rumusnya. Gaji bersih adalah builder ya titik 2, gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurang ya, dikurang total potongan gitu ya. Kita simpan. Ini jangan lupa formatnya kita sesuaikan dengan standar ya. Kita simpan, view. Oke, ini sudah ya. Jadi setiap orangnya ini atau rumusnya ya harus kita pahami dulu, ini adalah sudah sesuai gitu ya. Pastikan total tunjangan itu adalah ya tunjangan keluarga tambah tunjangan keluarga tambah tunjangan jabatan tambah tunjangan, saya ulang ya, tunjangan jabatan ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan transport ditambah tunjangan makan ditambah tunjangan ya. Tunjangan itu berarti ada tunjangan macam-macam setiap bulan, ini masukkan tunjangan lain lah anggap namanya ya. Nah, ini totalnya ya. Lalu kalau untuk potongan itu adalah potongan lain-lain, ini disebut potongan lain-lain ya, ditambah potongan absen, maka ini disebut total potongan gitu ya. Nah, untuk gaji kotor itu adalah gaji pokok ditambah total tunjangan ya, gaji pokok tambah total tunjangan itu gaji kotor. Nah, sedangkan gaji bersih ya, gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurang total potongan ya, gitu ya. Ini rumusnya ya, seperti itu dipahami ya. Nanti kalau setiap perusahaan itu kan berbeda-beda ya, yang penting ini adalah bagaimana cara membuat rumusnya ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya akan buatkan untuk supaya ini per bulan ya, supaya ini per bulan, ini bentuk 1 bulan gitu ya, per orang per 1 bulan. Nah, rumusnya kita create ya, query widget ya, simple query widget. Nah, ini masukkan semua ya, kecuali ID. Oh, salah, ini kenapa ini absen, bukan absen, data ya, query data gaji. Nah, ini nih ya, query gaji data ini ya, dimasukkan semua kecuali ID ya. Nah, ini periode, saya ulang lagi, masukkan semua kecuali ID. Nah ya, nah ini kita next summary, ini total semua ya, karena ini ngitung per bulan, jadi supaya nanti kalau ada 2 kali transaksi per bulan ini akan menotal semua gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ini kita sudah ya. Konnya juga kalau mau totalnya berapa bisa ya dimasukkan. Oke, next. Nah, ini per bulan, setiap bulan nanti akan keluar per karyawan. Nah, ini disebut sebagai data
gaji per bulan gitu ya. Oke, finish. Nah, ini hasilnya pasti sama ya, hasilnya pasti sama ya. Kenapa saya katakan sama? Karena ini adalah hanya menotal per bulan. Di setiap karyawan itu kalau nanti ada transaksi apa-apa di setiap atau ada tambahan di tunjangan atau di mana, dia akan tetap menotalkan hanya satu saja gitu ya, yaitu 1 bulan. Jadi disamarin berdasarkan 1 bulan. Nah ini kita perbaiki dulu ya, ini kita perbaiki dulu supaya rapih ya captionnya. Pertama ini adalah periode ya captionnya. Lalu di sini NIP ya. Di sini nama karyawan. Lalu di sini bagian ya. Lalu di sini gaji pokok ya. Di sininya ada tunjangan jabatan ya. Jabatan di sini tunjangan keluarga. Di sini lagi tunjangan transport ya. Lalu berikutnya adalah tunjangan makan ya. Lalu berikutnya ini tunjangan lain-lain ya. Tunjangan lain gitu ya. Di sini total tunjangan. Di sini adalah potongan ya, potongan lain ya. Potongan lain ya. Di sini adalah potongan absensi. Di sini adalah total potongan ya. Lalu sebelahnya lagi adalah gaji kotor ya. Ini gaji kotor, sebelahnya gaji bersih. Oke ya, di sini count atau hitungannya ya. Kita simpan, kita view. Oke ya, ini sudah terlihat rapi ya. Ini bisa dilebarkan ya. Ya, sudah terlihat lah ya. Oke ya, apa ini lebar ya, total potongan kita tambahkan ya, absen dan bersih. Nah gitu ya. Nah oke, ini rumusnya sudah jadi. Jadi ini sudah asli gaji dari bulan April. Kalau nanti misalkan transaksi di bulan Mei, dia akan nongol lagi di Mei ya, dia akan berjalan. Oke, jadi ini gaji gitu ya. Nah nanti yang penting hari ini adalah konsepnya, rumusnya sudah jadi ya, rumus penggajiannya. Nanti bagaimana, kok karyawannya cuma ada 6 orang sih, semuanya kan ada 40 apa 60 gitu ya, ini harus gajian semua dong gitu ya. Nanti akan saya masukkan di pertemuan berikutnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk hari ini pertemuan kali ini rumusnya kita sudah dapat ya. Ini sudah gaji yang sesungguhnya ya, setiap orang berbeda-beda tergantung dari dia punya tunjangan atau dan lain sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.